Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Nola Melda Sarensong. Saya adalah Kepala Sekolah Penggerak yang bertugas di TK Glogri Simapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara. TK Glogri Simapanget adalah lembaga pendidikan PAUD swasta yang berlokasi di Jalan Manggis 3, nomor 2, Perumahan Gria Paniki Indah, Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara. Jumlah tenaga pendidik yang ada saat ini yaitu berjumlah 5 orang, dengan jumlah peserta didik 36 anak. Kurikulum yang kami gunakan adalah kurikulum Merdeka, di mana program-program pembelajaran dirancang berpusat pada anak dengan berpegang pada prinsip Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan satu pendekatan yang mementingkan kebutuhan belajar anak yang sesuai dengan kodratnya. Itulah mengapa pembelajaran berdiferensiasi itu sangat penting untuk mewujudkan Merdeka Belajar anak. Dalam merancang pembelajaran, guru-guru perlu mempertimbangkan kebutuhan individu anak sehingga anak mendapat pengalaman belajar yang menyenangkan yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar anak. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Pembelajaran berdiferensiasi sangatlah erat kaitannya dengan peran seorang pendidik atau seorang guru. Pendidik harus mampu memfasilitasi setiap kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Kemampuan pendidik dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tidak lepas dari peran dan tanggung jawab kepala sekolahnya. Mengingat pentingnya peran guru bagi perkembangan belajar murid, maka saya melakukan observasi kelas guna memonitoring sejauh mana pembelajaran di kelas berjalan. Apakah penerapan pembelajaran berdiferensiasi sudah maksimal atau belum? Dari hasil observasi yang saya lakukan, saya mendapati suasana anak-anak di dalam kelas kurang kondusif. Ada yang berlari-larian tidak jelas, ada yang mengganggu teman di sementara guru kelas menuntun murid yang lain untuk belajar. Ada murid-murid yang tidak mampu menyelesaikan tugasnya karena kurang memahami apa yang dia pelajari. Juga ada murid yang tidak berminat melakukan kegiatan main yang diberikan guru. Kegiatan main di kelas kurang variatif dan kurang menarik minat anak. Tantangan yang dihadapi. Melihat hasil belajar seperti ini, saya dapati bahwa ternyata pembelajaran berdiferensiasi belum maksimal diterapkan oleh guru kelas. Hal ini merupakan suatu tantangan pembelajaran yang harus segera diselesaikan dan dicarikan solusinya. Untuk menyelesaikan masalah dan tantangan tersebut, saya melakukan tindakan solutif lewat strategi 4C4C. Apa itu strategi 4C4C? Pilihan frase 4C4C diambil dari bahasa Inggris, yaitu berarti untuk melihat 4C. Dan C di sini merupakan suku kata akhiran dari 4 kata bahasa Indonesia, yaitu komunikasi. Bagaimana mengkomunikasikan keadaan yang terjadi, diskusi, membahas penyebab masalah, dan merancang langkah solutif. C yang ketiga, solusi. Gagasan dan ide yang disepakati untuk menjelaskan masalah. Dan C yang keempat, aplikasi. Langkah nyata atau aksi nyata yang dilakukan. Dalam menyelesaikan masalah pembelajaran yang dihadapi, ada 2 tahap yang saya lakukan, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan, langkah strategis yang diambil yaitu langkah pertama dan kedua dari strategi 4C4C, yaitu komunikasi dan diskusi. Langkah pertama, komunikasi. Pada tahap ini diadakan pertemuan kepala sekolah dengan para guru.
Pada pertemuan tersebut, saya mengkomunikasikan masalah pembelajaran berdiferensiasi yang ditemui dan diamati hasil observasi kelas. Langkah yang kedua yaitu diskusi. Setelah mengkomunikasikan permasalahan yang terjadi, guru diajak untuk berdiskusi. Pada tahap ini, setiap guru diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat penyebab terjadinya masalah pembelajaran di kelas. Dari hasil diskusi, ditemukan bahwa ternyata semua guru belum cukup memahami mengenai bagaimana merancang pembelajaran berdiferensiasi. Apakah teman-teman sudah memahami mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi? Dan sebagian besar menjawab bahwa belum cukup memahami. Walaupun pada dasarnya teman-teman sudah mulai menerapkan, tapi perlu penguatan lagi. Setelah menemukan penyebab utama masalah pembelajaran, maka kami lanjut membahas langkah solutif yang perlu diambil dan semua guru sepakat untuk diadakan kegiatan workshop merancang pembelajaran berdiferensiasi. Tahap yang kedua, pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, langkah strategis yang diambil yaitu langkah ketiga dan keempat dari strategi 4C4C, yaitu solusi dan aplikasi. Langkah ketiga yaitu solusi. Langkah solusi yaitu tahap pelaksanaan workshop yang sudah disepakati dan sudah disiapkan sebelumnya oleh guru dan kepala sekolah. Lewat solusi ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nama kegiatan yaitu workshop merancang pembelajaran berdiferensiasi bagi guru TK dan KB Glow Gerizim. Lewat kegiatan ini, guru diharapkan mampu memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi, mampu memetakan kebutuhan belajar anak berdasarkan minat, potensi, dan gaya belajar anak. Guru mampu merancang rencana pembelajaran berdiferensiasi lewat penyusunan modul ajar dan asesmen anak. Langkah yang keempat atau langkah yang terakhir adalah aplikasi. Pada tahap ini, rencana tindak lanjut yang sudah dibuat oleh guru saat workshop harus dilaksanakan oleh guru. Setiap guru menerapkan RPP yang sudah disusun dalam perencanaan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dibuat sebelumnya. Kepala sekolah akan memonitoring pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dengan adanya penyelesaian masalah pembelajaran lewat pelaksanaan workshop merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan strategi 4C4C, hasil yang didapat cukup memuaskan. Adapun indikator keberhasilan dari kegiatan ini yaitu guru mampu memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi, guru mampu memetakan kebutuhan belajar anak berdasarkan minat, potensi, dan gaya belajar anak. Guru mampu merancang rencana pembelajaran berdiferensiasi lewat penyusunan modul ajar dan asesmen anak. Setelah mengikuti workshop mengenai pembelajaran berdiferensiasi, hal yang saya dapat itu saya dapat memahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu proses kegiatan pembelajaran yang beragam, di mana pembelajaran disusun berdasarkan minat anak, dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan anak. Setelah mengikuti workshop pembelajaran berdiferensiasi ini, saya dapat menyusun berbagai macam kegiatan main kepada anak agar anak-anak dapat memilih kegiatan main sesuai dengan minat mereka. Demikian video best practice saya, semoga menginspirasi kita semua. Mari terus bergerak, menggerakkan demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Merdeka mengajar, merdeka belajar. Terima kasih.